Halo pemirsa, yuk kita simak apa kata Sekretaris DPP Partai Nasdem setelah dilakukan pleno penjaringan para peserta Bacabub dan Bacawabub di DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul. Yuk kita ikuti. Proses pelaksanaan pendaftaran atau penjaringan oleh DPD Nasdem sudah dilakukan di Kabupaten Bovendigul. Nah, untuk hasil dari pleno sendiri itu kemarin itu seperti apa mungkin Pak? Silakan. Ya, memang kita dari Nasdem, saya mewakili unsur DPW, kebetulan saya sekretaris DPW, mewakili untuk pleno di Kabupaten Bovendigul. Kita di Nasdem membuka penjaringan tanggal 1 sampai tanggal 7 kemarin, tutup. Langsung kita laksanakan pleno, karena kita punya tahapan pleno ini padat sekali. Jujur, tahapannya 8 sampai 10 pleno di kabupaten, 10 sampai 13 pleno di provinsi, dan dilanjutkan nanti di pleno di DPP. Di sini setelah kita buka pendaftaran kemarin, yang mengambil formulir ada 17 orang, tapi yang mengembalikan dan ada yang dengan pasangan, ada yang tidak, itu 12 berkas. Jadi kemarin malam kita sudah verifikasi berkas semua, semuanya dalam tanda kutip yang memenuhi syarat-syarat yang kita ditentukan oleh partai, semua sudah terpenuhi. Ada satu yang ada kurang 1-2 berkas, tapi itu tidak apa-apa. Kita nanti menjaring semua lah. Kita tidak bilang memutuskan dari situ kita sudah memutuskan hanya mempunyai dari 12, 5 atau enggak. Kita tetap menjaring semua. Kita jaring bagaimana bisa mencari putra-putri terbaik dari Bovendigul untuk menjadi pemimpin ini ke depan. Oke. Berarti dari 12 ini semua terakomodir dan siap untuk dibawa ke DPP, Pak ya? Iya, memang nanti di dalam format yang kita ambil itu kan beberapa berkas yang kita lengkapi. Nanti tahapan kita itu sampai di DPP, terakhir ada wawancara di DPP. Jadi bukan wawancara di daerah, bukan wawancara di provinsi, tapi wawancara terakhir ada di DPP. Berarti peserta ini akan ke pusat begitu ya, untuk betul. Ikut wawancara. Jadwalnya kita sudah bagikan mereka semua. Oke. Mekanisme nanti Pak untuk proses selanjutnya di tingkat penilaian sendiri untuk di tingkat DPP itu seperti apa nanti? Bahwa figur ini bisa mendapat rekomendasi itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin ada gambaran. Rekomendasi kita partai paling pertama ya. Elektabilitas masing-masing ini cerita itu pasti. Terus bagaimana masing-masing calon ini bisa mempengaruhi massa, bisa paling sedikit bisa memimpin ke depan bagaimana. Yang pasti lagi dari semua itu, yang kunci semua ini sebenarnya survei. Kita dari Partai Nasdem akan sudah disiapkan sudah direkomendasikan itu 9 lembaga survei yang resmi. Jadi masing-masing calon ambil masing-masing itu. Mau dia mau survei sendiri, dia bayar sendiri, atau dia mau bayar bersama semua calon yang ada di Bovendigul untuk pakai satu lembaga survei, silakan. Tapi yang pasti kita prioritas kader Nasdem. Kader Nasdem di sini kenapa saya bilang prioritas ya, namanya kalau kader pasti waktu besok jadi pemimpin pasti ingat partai. Tapi tidak menutup kemungkinan kader dari luar. Kenapa? Kalau kadernya itu bagus dalam lembaga survei, bagus pasti diambil. Kalau sama rata juga pasti dari kader. Kurang-kurang sedikit jujur pasti dari kader. Tapi kalau kurang banyak dengan terpaksa kita harus ambil orang lain. Ya, kalau ambil orang luar berarti dengan segala macam perjanjian pastilah. Dan yang pasti kita besok pemutusan siapa yang kita dorong itu tanpa mahar. Tanpa mahar. Ya, itu sudah menjadi komitmen dari ketum kita Nasdem tanpa mahar. Supaya ini sebenarnya bukan bilang apa ya, tanpa mahar kita menjadi pembelajaran kepada calon-calon semua bahwa supaya jangan terjadi korupsi di besok-besok ke depan. Kadang-kadang orang kasih maharnya yang begitu luar biasa, karena kita tahu lah satu kursi berapa, nilai berapa yang beredar sekarang. Bayangkan baru mau maju saja sudah bayar segala macam, besok dia kalau naik harus korupsi untuk itu yang mau Nasdem buat gerakan perubahan untuk tanpa mahar untuk seluruh. Oke. Nah untuk survei sendiri Pak, nanti lembaga surveinya itu nanti akan datang di Bovendigul atau seperti apa mekanismenya nanti?
masing-masing pasangan calon yang cari sendiri. Oh, cari sendiri. Tapi yang sesuai dengan 9 yang direkom itu. Ada di formulir itu sudah bagi semua. Jadi dia boleh pas cari sendiri, mau datangkan sendiri, mau bayar sendiri boleh, mau bayar satu tim dalam arti semua pasangan calon dia gabung uang untuk survei boleh. Pada dasarnya dia tidak boleh pakai lembaga survei yang abal-abal, harus lembaga survei yang memang yang ditunjuk oleh partai. Adakah satu ajakan yang mau disampaikan kepada para peserta ini sehingga pada saat nanti tidak saling mencurigai? Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan Pak. Oh, kalau kita jujur ya, dalam kemarin saya pimpin rapat pleno penetapan ini tidak ada yang kita bilang prioritas bahwa harus kader. Tidak. Saya rangkum semua, memenuhi syarat semua, saya kirim ke beliau. Itu kan hasil terakhir ada putusan di DPP karena ada wawancara pasti. Ada wawancara, ada psikotes dan segala macam di DPP.